warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Saya absen terlebih dahulu. Az-Zahra, Devi Rania, Fadila, Firza, Kamila, Maulina, Miftahul Jannah, Krista, Rostiana, Safina, Yeni. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Masih semangat? Masih. Coba, masih fokus? Masih. Saya tes, ini berapa? 1. Kalau saya bilang 1, tepuknya 1 kali. Kalau 2, tepuknya 3 kali. Kalau 3, tepuknya 2 kali. Coba, 1, 1. Terima kasih banyak. Pada materi sebelumnya, kalian masih ingat tentang gaya? Masih ingat. Apa yang dimaksud dengan gaya? Bagus sekali ya. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan. Pada pembelajaran hari ini, silakan kalian amati video berikut ini. Video berikut itu tentang apa? Orang yang mendorong mobil yang mogok. Apa yang terjadi terhadap mobilnya ketika didorong? Tidak bergerak. Mengapa mobilnya tidak bergerak? Karena kurangnya dorongan. Nah, dorongan, kalau dorongannya kecil, mobilnya bergerak atau tidak? Kalau dorongannya besar? Nah, dorongan yang diberikan, apa yang dilakukan oleh orang tersebut, itu termasuk merupakan orang tersebut melakukan usaha. Nah, materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang usaha. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran hari ini, yang pertama kalian dapat menganalisis konsep usaha. Yang kedua, mempresentasikan hubungan gaya, perpindahan, dan usaha itu sendiri. Nah, gambaran pembelajaran hari ini nanti Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok dan memberikan suatu permasalahan, dan kemudian kalian bersama dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah yang diberikan. Dan kemarin sudah Pak Zainal tentukan kelompoknya. Ini sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing kan ya? Sudah. Kelompok 1, Saya. kelompok 2, kelompok 3. Ya, oke. Nah, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya. Silakan masing-masing kelompok untuk mengambil LKPD-nya. Perwakilan.
Perhatikan ke depan. Di sini terdapat gambar. Nah, akhir-akhir ini Kota Malang, khususnya Malang Raya itu sering terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga volume air pada daerah tertentu itu tingginya makin naik, ya kan ya? Nah, di situ akibatnya sejumlah daerah di Kota Malang terendam banjir, salah satunya di daerah Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Malang. Salah satu kedai kopi bernama Kalter bahkan tergenang air setinggi 40 cm. Bahkan beberapa kendaraan sepeda motor terpaksa harus dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi karena biar sepedanya tidak rusak, makanya dipindahkan ke lebih tinggi. Pak Samad terlihat dibantu oleh istrinya berusaha mendorong sepeda motornya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Jadi didorong sepedanya karena bobol itu tadi. Apakah yang dilakukan Pak Samad sudah melakukan usaha? Kemudian apa besaran yang mempengaruhi? Nah, ini rumusan masalah yang perlu kalian pecahkan bersama dengan kelompoknya. Nah, di situ di LKPD-nya di situ terdapat hipotesis. Nah, kalian silakan membuat hipotesisnya dari permasalahan di atas. Silakan diskusikan dengan kelompoknya untuk membuat hipotesisnya. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahan untuk penyelidikan. Silakan. Pada LKPD, nah penyelidikannya di situ kalian menyelidiki dengan dua kegiatan. Yang pertama gaya berbeda dan perpindahan tetap, kemudian gaya tetap dengan perpindahan berbeda. Setelah itu data yang kalian dapatkan silakan dimasukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan di situ. Dan silakan analisis menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD bersama dengan kelompoknya. Silakan untuk menyelidiki. Dari awal masukin datanya di situ. Ganti dengan jumlah yang beda.
Yang di bawah ya, oh iya. Yang atas ini, yang atas yang ini sudah. Kok ini baru es krim satu. Pelan-pelan. Tuh, tak itu ulang. Biarin sesuai dengan itu. Ayo, satu. Sesuai dengan dia, harusnya. Oh, data yang kedua sudah. Data yang kedua, tabel yang kedua. Yang kecil tadi. Lambat dan dikat saja. Dikalikan dikat saja. Mami coklat, Pak. Nah, diukur jaraknya. Dikat. Agak panjang aja di sini. Nah, di sini. Nah, ini bisa di sini, ini di bawah. Ini jangan sampai kakak. Nah, pegang. Ini nyampe. Nah, gitu ya. Nah, ini kamu ukur dari sini sampai sini kan 50 cm. Ya. Jadi kalau sudah selesai sampai sini terus ganti bawah. Ya kan? Ukur berapa anunya? Diamati. Sudah diikat ya itu? Ya. Ditahan dulu. Loh, jaraknya mana? Berapa? Ya, coba. Lepas. Ulang. Jangan sampai bulat. Tuh, 2. Oh. Ikut video nih. Diukur dulu berapa senti? 30. Iya. Dah. Jatuhkan, itu dijatuhkan. Ulang. Oh, nggak ditarik. Udah, dijatuhkan. Diikat. Taliin. Ya. Woi, itu ditarik atau dilepaskan? Dilepaskan, Oh, iya. Mbak. Kelebihan, Kak. Masukin.
Ulang. Guys, yuk. Guys, masukin datanya. Ya. Yang beda data yang kedua sudah. Sudah. Pertanyaannya berarti juga. Pak, saya Data yang mana sudah? Yang ini sudah. Sudah. Tinggal pertanyaan. Ya. Yang satu kelompoknya di menuliskan LKPB-nya, offsetnya dimasukkan. Ya. Ini kan sesuai dengan datanya. Misalkan itu bisa dulu berapa? Nah, jadi itu di sini mau berapa dulu, yang dulu, ya. Iya. Grafiknya sudah. Pertanyaannya dijawab. Tadi gimana kalau gayanya semakin besar? Usahanya gimana? Kelompok dua gimana tadi? Kalau pemindahannya semakin besar, misalnya gimana? Semakin besar. Kelompok tiga, kalau usahanya besar, gayanya semakin besar nggak dibutuhkan?
Jangan lupa setiap kelompok untuk menuliskan LKPD-nya di website LKPD yang kemarin. Salah satu kelompok untuk juga menuliskan di website LKPD. Grafiknya gimana? Semakin besar? Semakin besar. Semakin besar. Untuk perpindahannya juga Semakin besar. semakin besar. Grafiknya semakin naik itu. Ya. Iya. Ini aneh, kamar mandi belum katanya. Iya. Waktunya sudah habis. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2 Sudah. kelompok 3 Sudah. Nah, maka sekarang kegiatannya adalah presentasi. Salah satu kelompok satu untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan, siapa kelompoknya yang ingin presentasi? Bapak saya. Siapa lagi? Saya. Siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan LKPD-nya.
Analisis dari kelompok kami berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, diskusikan dengan kelompokmu, kemudian tulislah pendapat dan jawaban permasalahan tersebut. Yang pertama, Pak Zahra telah melakukan usaha. Yang kedua, besaran yang mempengaruhi adalah gaya dan pendidikan. Yang kedua ada hasil pengamatan kami yang tadi. Yang pertama, gaya sebesar 0,2 N, perpindahan sejauh 0,5 meter, usaha sebesar 0,06 Joule. Keadaan bebannya sedang. Yang kedua, ada 0,5 Newton, perpindahan sejauh 0,3 meter, usaha sebesar 0,15 Joule. Keadaan beban sedang. Yang ketiga ada 1 Newton, perpindahannya sejauh 0,3 meter, usahanya sebesar 0,3 Joule, keadaan sedang. Yang kedua ada 0,5 M, perpindahan sejauh 0,3 meter, usaha sebesar 0,15 Joule, keadaan sedang. Yang kedua ada 0,5 Newton, perpindahan 0,4 meter, usahanya sebesar 0,2 Joule, keadaan sedang. Yang ketiga ada 0,3 Newton, perpindahan sejauh 0,5 meter, usaha sebesar 0,25 Joule, keadaan beban sedang. Berdasarkan grafik pada nomor 2, bagaimana hubungan gaya terhadap usaha yang dihasilkan? Semakin besar gaya, maka usaha yang dihasilkan semakin besar. Nomor 5, berdasarkan grafik pada nomor 2, bagaimana hubungan perpindahan terhadap usaha yang dihasilkan? Semakin besar perpindahan, maka usaha yang dibutuhkan semakin besar. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa 1. Usaha adalah gaya yang diberikan terhadap benda sehingga benda mengalami perpindahan. 2. Usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. 3. Semakin besar gaya, maka usaha semakin besar dan sebaliknya. 4. Semakin besar perpindahan, maka usaha semakin besar dan sebaliknya. 5. Usaha dirumuskan V sama dengan F kali delta S. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan yang ingin memberikan pertanyaan. Ya, kelompok 3. Bagaimana usaha yang dilakukan jika gaya besar? Menurut kelompok kami, sesuai penyelidikan yang telah dilakukan, semakin besar gayanya, maka usahanya juga besar. Bagus sekali. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain tadi? Ya, silakan. Apa yang mempengaruhi waktu usaha? Menurut kelompok kami, yang mempengaruhi besarnya usaha adalah gaya dan perpindahan. Gaya dan perpindahan. Ya, bagus sekali. Sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itulah pemberi kebahagiaan. Tepuk tangan untuk kelompok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi dari kelompok 1 sangat luar biasa, dan terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok 2 yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, jadi usaha yang sesuai kalian sudah lakukan. Jadi usaha itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah gaya dan perpindahan. Semakin kita itu memberikan dorongan yang sangat besar, maka usaha yang dihasilkan juga sangat besar. Begitupun juga dengan perpindahannya. Kalau perpindahannya itu semakin jauh, semakin besar, maka usaha yang kita perlukan juga semakin besar. Sehingga usaha itu dirumuskan dengan F
W sama dengan F dikalikan dengan S. W adalah usaha, F adalah gaya, S adalah perpindahan. Nah, ini ada sebuah contoh soal. Salsa mendorong meja sejauh 1 meter. Apakah itu yang dilakukan Salsa sudah melakukan usaha? Sudah. Mengapa? Karena ada perbedaan sejauh 1 meter. Karena ada perbedaan sejauh 1 meter. Bagus sekali dari Krista. Nah, untuk yang nomor 2, di situ yang diketahui adalah bermasa. Berarti apanya? Masa. Lambangnya adalah M berapa? 25 kilogram. Dan gayanya adalah 40 sebelum di kegiatan tutup ada sebuah reward dari Bapak, yaitu siswa yang paling aktif ya, jatuh kepada tepuk tangan buat Putra. Karena waktunya sudah tinggal 5 menit, sekarang kita berada di penghujung pembelajaran. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, siapa? Angkat tangan, iya. Usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Bagus sekali. Ada lagi? Yang kedua, ya. Semakin besar perpindahan, maka usaha semakin besar. Semakin besar perpindahan, maka usahanya juga semakin besar, dan sebaliknya. Ada lagi? Bagus sekali. Ada lagi? Ya, Bulan. Usaha dirumuskan dengan W sama dengan F kali delta S. Nah, ya, jadi W sama dengan F kali delta S. Ada lagi? Bagus sekali. Ya, Mas Fiana. Usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Ya, bagus sekali. Jadi usaha dipengaruhi oleh gaya dan perpindahan. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Nah, apa yang kalian rasakan? Senang sekali? Seru. Serunya bagian mana? Saat mempraktekkan. Ya, begitu ya. Nah, maka dari itu tetap semangat. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kedisiplinan, karena semua itu dapat mengantarkan kalian terhadap ke pintu kesuksesan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.